Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berhari Minggu. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 17 November 2023, yaitu hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu Bapak Ibu, kita bikin After Market Close-nya di antara Sabtu atau Minggu. Dan kebetulan kemarin tanggal 18, kita ada workshop ya, hingga saya baru bisa membuat analisa Market Close-nya di hari Minggu. Oke, hari Jumat kemarin tanggal 17 November adalah hari trading ke 211 dan kita ada alert BRIS, PNBN dan PNLF. Baik, kita langsung saja mulai Bapak Ibu. Kemarin IHSG hari Jumat itu dimulai dengan penutupan merah, dan kalau kita lihat bagaimana dia opening gap out, dia opening gap down, dia coba menutup gap yang di bawah kalau kita lihat, tapi kan jauh ya gapnya. Dia tidak berhasil, dia naik lagi ke atas. Dan sedikit ada tarikan di pre-closing. Di sini kalau kita lihat total value-nya di bawah rata-rata ya. Ini low Bapak Ibu. Kalau mau di rata-rata bisa 11 sampai 10 sampai 11 triliun, baru saya katakan bolehlah di atasnya. Di atas itu angkanya tinggi ya. Sekarang kalau kita lihat 8,7 di bawah 10 triliun, kita total value transaksi dalam rupiahnya kita sangat rendah ini. Dan kita lihat net foreign-nya juga net sell Bapak Ibu 183, dan di sini kalau kita lihat all marketnya juga net sell 157. Kemarin itu all market 40% asing, 60% lokal. Di year to date-nya 37% asing, 63% lokal. Tetap lokal dominan, tapi cukup gede sebenarnya kalau 80% asing bertransaksi di kita. Cuman nilainya yang kecil. Ini nggak tahu lokalnya kehabisan amunisi atau bagaimana nih. Kita lihat punya nilai transaksinya kecil sekali, padahal sudah 40% lokal, asing yang main di situ. Di all marketnya. Nah, di sini kalau kita lihat net buy-nya tidak ada yang di atas 100% Bapak Ibu, berarti tidak ada yang signifikan. Kalau net sell-nya ya ada BBRI cukup signifikan, mungkin ini yang membuat dia jadi besar juga karena ada BBRI yang signifikan net sell. BBCA-nya net buy 85 tapi di bawah 100 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu trading snapshot-nya. Mari kita lanjut. Ini adalah alert-nya Bapak Ibu. Ada BRIS, PNBN, PNLF, mayoritas sektor keuangan. Nanti kita akan cek ya. Nanti ini kita bisa pilih salah satunya untuk melakukan analisa detail. Entah BRIS, PNF atau PNBN, ini sama saja menurut saya. Nanti kita akan cek. Juga kita akan cek rekomnya selain di machine learning. Oke. Alert ini background-nya adalah algoritma adalah deep learning Bapak Ibu. Dia berdasarkan data lalu melakukan screening, algoritmanya mencoba memberikan rekomendasi dari big data analysis dan terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Ini Telegram botnya Bapak Ibu bisa nanti juga akses, karena kita dari Telegram bot ini juga ada bot chatnya untuk melakukan analisa. Telegram channel Bapak Ibu bisa silakan join di sini, ada di deskripsi video. Websitenya ada www.delquant.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan thread-nya, sosial medianya ada juga di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu follow sosial medianya, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, juga di-share. Kalau ada perlu komen atau pertanyaan silakan saja, insya Allah nanti akan saya respon. Semoga bermanfaat ya nanti video ini bagi Bapak dan Ibu. Oke, disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Di sini video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. Hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia. Saya nanti akan sharing bagaimana cara untuk melakukan analisanya. Bapak Ibu bisa ikutin, bisa akses robotnya, klik start. Nanti Bapak Ibu bisa ya step by step-nya bisa ikutin apa yang saya lakukan. Ketika saya ketik, ikutin saja. Jadi dengarkan sama diikutin. Nanti kalau dia tidak rasional pasti ketahuan gitu. Apa yang saya sampaikan tidak rasional. Karena saya biasanya melakukan analisa berdasarkan data. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Kenapa? Seperti saya sampaikan dalam, dan begitu juga pengalaman saya, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu wajib punya first opinion. Artinya Bapak Ibu harus punya analisa sendiri. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus lakukan sendiri analisanya. Kalau belum bisa, belum paham ya belajar. Caranya adalah latihan ya, praktis, ikutin cara orang, lalu lakukan analisa sendiri. Itu menurut saya satu-satunya cara kalau Bapak Ibu mau belajar.
practice make perfect, lalu coba ikutin ya, siapapun gurunya, apapun cara analisanya, coba dipelajarin, kalau cocok coba diperdalam. Oke, gitu. Jadi disclaimer-nya on, Tayor disclaimer-nya, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Di sini ada sisa disclaimer-nya, silakan dibaca sendiri. Baik, di hari Jumat kemarin saya sudah posting untuk analisa mingguan dari saham-saham yang alert dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 16 ya. Jadi di tanggal 17 kita akan bahas hari ini. Tapi saham-saham yang muncul dari Senin sampai hari Kamis, kita pilih 10 saham. Silakan Bapak Ibu, ini ada di channelnya ya, ada di channel, nanti kita akan cek ke sana. Bapak Ibu bisa pilih ya, dari Arto, BRPT, nanti dari 5 ini yang terbaik ini kita akan lakukan analisa dengan pendekatan lebih ke volume price analysis dan chart yang ada di Wyckoff dan chart volume price analysis. Silakan dipilih, mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu ingin mendapatkan masukan dari analisa volume price analysis dan Wyckoff analysis, bisa dipilih sahamnya, mudah-mudahan juga menjadi yang 5 top. Kita akan analisa setelah ini ya. Alhamdulillah kemarin kita tanggal 18 November sudah berhasil, walaupun satu orang kena vertigo, sakit, tidak bisa gabung, satu orang ada urusan mendadak kembali. Jadi ini adalah workshop semi private, jadi memang orangnya tidak banyak. Jadi dengan sedikit orangnya tidak banyak karena semi private, mudah-mudahan ilmunya bisa masuk ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sharing ini bermanfaat untuk batch 31. Jadi tidak terasa ini udah dari batch 1, 2, 3 sampai 31 juga sekarang. Nah, minggu depan insya Allah kita akan laksanakan untuk kelas advance-nya adalah volume price analysis. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti basicnya, silakan untuk melanjutkan ke volume price analysis batch 10. Sampai bertemu nanti kita hari Sabtu depan ya. Jadi setelah ini mungkin untuk tahun 2023 selesai, kita tidak ada lagi workshop. Insya Allah kita bertemu lagi mungkin bulan Januari akhir atau Februari baru akan dilaksanakan lagi workshop trading as business dan volume price analysis. Oke, baik, kita akan pindah saja langsung masuk ke Telegram bot untuk melakukan analisa selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi di sini dilakukan bot Bapak Ibu. Oke. Apa yang kita lakukan biasanya dalam after market close analysis adalah kita akan mengecek alertnya. Sebelum itu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa cek perintahnya dengan mengetik help ya. Di sini adalah list perintah-perintah yang ada di Telegram bot ya, untuk time frame daily, untuk time frame weekly, hourly juga ada. Nah, nanti kita akan lakukan untuk checklist cara menganalisa saham menggunakan perintah-perintah yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal ikutin saja. Namun kalau masih belum mengerti, belum pernah menonton tutorialnya, ketik aja /tutorial. Nah, ini ada tutorialnya, apa itu VPA ya, apa itu fair grid speedometer atau itu wave volume. Jadi di situ sudah ada tutorialnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kita akan lakukan analisa, cek dulu dengan perintah /alert. Nah, apa ini /alert? Perintah ini adalah untuk mengetahui kemarin apa saja rekomendasi yang dikeluarkan oleh Big Data, termasuk nanti 7 hari kalender belakangannya. Jadi kita bisa lihat, kita ketik saja, Bapak Ibu ikut aja /alert gitu, ketik alert, nanti dia akan keluar nih. Ini adalah alert dari robot berdasarkan Big Data Analysis untuk 7 kalender ke belakang, mulai tanggal 17 sampai tanggal 13 ya. Berarti kita bisa lihat Senin sampai tanggal 17. Di sini hari tanggal 17 kita ada BRIS, PNBN, dan PNLF. Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa alert robot yang nanti sudah masuk ke dalam weekly stock analysis. Silahkan nanti. Oh ya, untuk weekly stock analysis, Bapak Ibu join ke Telegram channel. Ini namanya Deep Learning Trading. Di sini ada ya Bapak Ibu saham-saham yang mau dipilih. Bisa dipilih ini saat ini sudah 3 orang memilih. Kita belum tahu, saya sendiri belum tahu. Nanti akan ditutup di sekitar jam 4 sore lah. Jam 3 ya mungkin, mudah-mudahan nanti, silahkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tahu BRIS, PNLF ada 3, nah nanti kita akan pilih salah satu untuk analisa detail, sisanya kita analisa singkat, karena waktunya terbatas. Oke, sebelum itu, selain alert, kita juga perlu ngecek namanya rekom ya. Ini rekom, Bapak Ibu cek rekom.
Rekom ini adalah hasil screening dari kuantitatif analisis ya, dari ada volume price, ada BDT ya. Ini ada yang chart yang ada di robot. Nanti kita bisa lihat ya. Ini untuk tanggal 17 sudah benar, 17 bulan 11. ADI sign of weakness, BBTM. Nah, ini BBTM bagus, BRIS juga bagus, SMGR bagus. Kalau Wika ada weakness-nya. Selain itu di BTT, BRIS juga ada buy, PNLF juga ada. Jadi BRIS keluar di alert, BRIS keluar di sini ya. Jadi apalagi di sini ada beberapa price action yang muncul. Jasa Marga bearish, Japfa bullish engulfing, PNLF bullish engulfing ya. Itu terus PNLF juga ada keluar di Rocket Jet, lalu PWS juga ada PNBN ya. Jadi ini alertnya campur-campur nih ya. BBRIS, PNBN, PNF rata-ratanya semuanya candlenya bagus. Walaupun itu nih, ada BBTN, ada keluar, BRIS juga ada, SMGR juga ada. Kemarin kita workshop coba membuat tutorial trading plan, tapi beberapa saham yang alert ini ada masalah dengan risk reward rasionya tidak sesuai teori, tidak di atas 2. Akhirnya memang kemarin workshopnya tidak bisa dipaksakan menurut salah satu peserta. Memang kita tidak bisa paksakan, Pak, ini memang risk reward rasionya tidak ada yang pas di atas 2. Oke. Baik, nanti kita akan bahas apa ya? PNLF sama aja semua Bapak Ibu. Ini ada Rocket Jet, kita akan bahas PNLF ya, karena kemarin sempat didiskusikan. Jadi kemarin itu kami bahas BBRIS, BBTN, PNBN, semuanya sama. Tinggal kita akan hitung aja nih apa ya, BRIS. Nanti saya cek dulu lah ya, saya cek dulu. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas BRIS ya. Nah, sekarang tentu kita akan membahas tentang komposit dulu ya. Komposit dulu ya. Nanti Bapak Ibu untuk screening berikutnya ada juga SCR oval untuk men-screening saham-saham under value. Ya, ini untuk men-screening saham-saham under value, atau Bapak Ibu bisa men-screening saham-saham SCR panik ya, untuk rotasi bintang yang ada di panik. Panik ada nggak saham yang bagus? Oh, ini harus saya sorting ini berdasarkan abjad. Harusnya kalau bingung ini ya. Oke, nanti kita sorting. Oke. Bapak Ibu, kita akan bahas komposit dulu juga. Kemarin ada yang bilang kompositnya, Pak Roy ini kompositnya bagus, jadi saya pusing. Gimana? Ada satu orang ya. Kemarin ada yang berpendapat bahwa VO Pak, VPA kita bagus, komposit bagus. Saya bilang saya nggak tahu, belum melakukan analisa. Nanti kita akan berikan masukan kepada Bapak dan Ibu bagaimana kondisi
komposit kita berdasarkan VP. Karena begini, dikait-kait dengan BCA turun, kalau brand hancurlah IHSG, saya menyampaikan tidak usah khawatir. Yang penting kita punya trading plan. Jadi kalau mau marketnya hancur, mau marketnya ini, kita disiplin dengan trading plan, lalu kita selalu siapkan stop loss dan selalu segera exit kalau marketnya tidak sesuai dengan trading ini kita. Trading plan kita. Yang penting Bapak Ibu jangan nyangkut. Itu aja yang penting. Kalau tidak nyangkut, kita punya cash, kita sudah exit, nanti kita bisa buyback di bawah. Seperti itu yang saya alami, saya lakukan dan saya hadapi 18 tahun sudah di pasar saham Indonesia. Kalau marketnya turun ya kita keluar, exit, jangan nyangkut. Nanti dia bottoming, kita buyback lagi. Begitu caranya. Baik. Kita mulai pembahasan komposit supaya nggak berlama. Kita mulai dengan Speedo Composite. Jadi Bapak Ibu ketik saja di sini tulisannya Speedo Composite ya. Jadi tidak ada IHSG. Namanya adalah Composite. Kita mulai dengan Speedo, itu adalah checklist pertama. Hari Jumat tanggal 17, IHSG kita untuk speedometernya masih berada di zona grid. Apa artinya? Artinya kompositnya saat ini demand lebih besar daripada supply, maka harganya naik ya. Oke, tanggal 17 sudah benar. Berikutnya kita akan cek dengan star C0. Oke. Jadi kalau star C0 ini Bapak Ibu ketik star C0, C ini artinya composite ya. Jadi kalau ada W depannya berarti weekly. Berarti star C0 sekarang untuk daily berarti 0 itu artinya bintang yang ada itu adalah bintang-bintang sektoral bukan saham. Nah, di sini kita lihat pusat rotasinya komposit. Jadi setiap menganalisa ini Bapak Ibu harus pakai kalimat relatif. Cara bacanya adalah misalnya sektor tekno secara relatif terhadap komposit dia tampak menguat di zona grid, akan tetapi lihat jarak antar bintangnya memendek. Walaupun dia menguat, ini terjadi deselerasi, namanya deselerasi ya. Tonton tutorialnya jangan lupa. Nah, kompositnya masalah menguat juga 0,2 kok nggak salah. Jadi dia kalaupun menguat, dia kompositnya menguat, ini turut menguat, jadi tidak terlalu agresif. Kecuali kompositnya minus ya, jadi tampak menguat. Oke, itu trans juga menguat, relatif proporsi melemah. Nah, ini yang bisa kita perhatikan di bawah ini ya, Bapak Ibu. Yang menarik adalah IDX Trend. IDX Trend secara relatif terhadap komposit bergerak dari zona panic menuju zona hope. Ini ciri-ciri habis panic terbitlah hope ya. Jadi ini bisa menggerak ke sana, bisa naik ke atas lagi. Sementara di sektor ini dia ada IDX, ada industri, ya ada ini terus melemah. Jadi ada beberapa saham, ada bilang, Pak ini kalau pakai RRG mereka siklusnya bagus. Justru kalau secara teori harusnya mereka independen ya, harusnya mereka independen, tidak terpengaruh, hanya mereka bergerak relatif masing-masing terhadap komposit. Tapi antar mereka ini harusnya independen. Jadi kalau ada yang rapi bergeraknya, justru itu menurut saya dia tidak independen. Sebaiknya memang harus independen. Jadi masing-masing tuh bergerak sendiri terlepas di antara mereka. Karena pusat rotasinya adalah komposit terhadap mereka sendiri gitu. Acuannya adalah mereka sendiri, tidak ada keterikatan antara masing-masing. Itu istilahnya adalah tidak terkorelasi antara yang lainnya. Kalau terkorelasi bergeraknya harus sama. Itu malah berbahaya ya. Itu malah berbahaya. Itu dicurigai malah. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VPA Weekly Composite. Ini untuk membantu menjelaskan, ada yang mengatakan, Pak, komposit kita bagus gitu. Kita lihatlah. Nah, apa yang terjadi dengan komposit kita? Jadi pendekatan ini Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu tidak setuju, tapi yang saya lakukan adalah disebut dengan analisa volume price analysis, price discount everything, volume validate ya. Jadi memang kita akan bahas price lalu lihat volumenya. Nah, kita akan mulai dengan struktur Wyckoff. Kalau kita lihat Wyckoff ini adalah marking up ya. Ini kita belum tahu apa namanya, tapi sementara dia disebut dengan Sideways. Dia bisa adalah distribusi, sebenarnya terjadi distribusi atau reakumulasi. Kita belum tahu. Kalau dia terjadi reakumulasi, dia harus break atas untuk new high. Tapi kalau dia break bawah, maka disebut dengan distribusi. Dia akan jatuh, dia akan naik ke atas, memberikan second chance to buy, maka dia akan turun. Ini Wyckoff-nya, maka dia membentuk marking up. Saat ini ada yang bilang, Pak, IHSG jelek. Ya, kita nggak tahu.
Kita nggak tahu karena dia masih antara distribusi atau akumulasi. Kok ilmunya beda dengan yang lain? Mereka yang lain tuh bisa tahu, ya kita nggak tahu karena memang yang tahu saham ini mau kemana itu hanya dua ya. Satu adalah Tuhan, Tuhan yang tahu IHSG akan kemana. Kedua bandarnya lah. Kita nggak tahu, kita tunggu data karena terkait dengan efficient market theory. Jadi dia harus break dulu membentuk new high, maka definisinya adalah reakumulasi. Kalau dia close ke bawah, maka definisinya adalah distribusi. Setelah datanya ada baru tahu. Lalu apa yang kita tahu? Nah, setelah kita tahu yang kita tidak tahu, sekarang kita menjelaskan apa yang kita tahu ya. Kita tahu bahwa dari volume price analysis kita lihat price discount everything. Minggu ini candlenya bullish besar, spreadnya di atas rata-rata, good ya, semua orang fakta datanya itu tidak terbantahkan bahwa candle hari minggu weekly ini dia bullish candle besar, tetapi volume tidak valid. Pak, apakah itu bagus? No, kenaikan ini tidak divalidasi oleh volume. Lihat, trend up, trend down. Ya, jadi memang walaupun volume ini disebut dengan volume climax fall up, isinya ada buying, tetapi lihat Bapak dan Ibu, dia trennya turun. Ini trennya naik. Sesuatu yang divergen bahwa ini adalah kalau karena mazhab saya adalah volume price analysis yang paling simpel, saya tidak menghubungkan dengan posisi planet Jupiter sama Venus atau Mercury ya, tapi saya menghubungkan dengan price, volume. Price, volume, dan ini chart weekly. Artinya apa? Di weekly-nya kenaikan ini harus hati-hati. Dia tidak valid. Karena tidak disupport oleh volume. Itu dia ya. Nah, itu daily-nya. Jadi, untuk menjawab, ada yang bilang, Pak, ini VPA bagus. Saya katakan, dia tidak valid. Bagus tidak bagus? Relatif. Tapi kalau dari sisi volume price analysis, candle hari weekly ini tidak valid oleh volume. Faktanya seperti itu. Saya nggak bisa bicara apa lagi karena memang tertulis less than average dan memang dia downfall. Itu ya, ini masalah suka nggak suka aja. Kadang-kadang ada orang yang tidak berharap dia bagus, tapi karena saya katakan faktanya tidak bagus dari sisi volume price analysis, maka mungkin tidak sesuai selera ya. Tapi faktanya seperti itulah. Sekarang kita lihat dengan VBP ya. Kita VBP weekly dulu, kita selesaikan weekly-nya adalah composite. Mudah-mudahan ini tidak berlama-lama. Karena ini ada pertanyaan, jadi ngotot bahwa IHSG-nya bagus, kita ceritakan apa adanya lah data. Oke, jadi memang dia coba menembus demand zone Bapak Ibu, paling enggak harus kelihatan supply zone. Ini adalah supply, ini supply. Ini supply yang besarnya sudah lewat. Kalaupun dia turun, dia bisa mantul ke sini untuk naik ke atas harus begitu. Kalau dia naik ke atas sendiri berat ya, karena di atasnya ada supply. Supply ini harus masuk dulu, absorb, baru dia bisa naik. Jadi patternnya low high high low high high harus terbentuk kalau dia mau naik ke atas. Yang faktanya sementara ini adalah memang dia down volume. Ya, dia berada di zona supply and demand saat ini. Kalau di zona supply and demand kita belum bisa tahu apa keputusan apapun kecuali dia break up atau zona imbalance itu adalah break up atau breakdown. Oke, jadi itu saja Bapak Ibu untuk weekly-nya. Kita lihat VPA composite nih. Jadi untuk yang bertanya kemarin, Pak, ini composite kita bagus, saya coba beri penjelasan. Lah, selain hari weekly-nya tadi saya sampaikan bahwa volumenya tidak valid, kita lihat daily-nya. Price-nya spread-nya ini price-nya bullish ya, candle-nya bullish hijau, tetapi dia katakan begini. Ya, sebesar ini itu cukup volatile beberapa minggu ini dan spread-nya itu kita masih di bawah rata-rata. Jadi spread ini di bawah rata-rata ini. Dan dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sana tuh memang yang hari Jumat dia di bawah rata-rata. Dan terpenting adalah volumenya. Volumenya down ya, tidak valid juga. Jadi memang ini down. Jadi dari price-nya spread-nya dia di bawah rata-rata, volumenya di bawah rata-rata. Mau dibilang bagus enggak juga karena memang volumenya ini tidak valid untuk bullish candle ini. Oke, itu dia. Kenapa? Lalu apa yang kita lakukan? Kita cari nanti zona supply and demand. Tapi saya mau berikan catatan Bapak Ibu. Di sini ada gap.
ya. Dia mau naik ke atas, ini nunggu gap ini ditutup. Jadi kalau saya sih strateginya apa? Saya sih berharap karena masih punya cash, saya berharap dia turun dulu. Dia nutup gap ini supaya nggak ada utang. Kalau gap ini sudah tidak ada utang, maka dia naik ke atas. Takutnya dia naik ke atas, karena ada gap, kita sudah ikut bullish ke atas, sudah full power, kita lupa profit taking, dia turun dulu untuk nutup gap, baru naik lagi. Sebaiknya kalau berdasarkan pengalaman ya memang semua gap akan tutup. Kalau lihat composite, dia turun dulu, tutup gap, baru dia naik ke atas. Jadi kalau saya punya cash, doa saya ya mudah-mudahan turun dulu. Saya akan buy on weakness kalau masuk ke zona ini, supaya gapnya tutup. Setelah itu baru cuman saat turun volumenya jangan tinggi-tinggi ya, volumenya harus kecil, baru dia naik ke atas. Volumenya besar, dia naik ke atas, volumenya besar. Jadi itulah yang saya harapkan. Marketnya mau jelek mau tidak, itulah plan saya. Jadi yang terpenting Bapak Ibu punya plannya, plan trading plan. Market jelek, market bagus itu relatif. Faktanya dari volume price analysis, volumenya tidak mendukung. Walaupun candlenya bullish, berarti itu bisa dicurigai anomali. Jadi Bapak Ibu kalau memang pengen detail, silahkan nanti ikut workshop namanya volume price analysis. Oke ya, nah kita lihat VBP-nya, VBP composite. Nah ini untuk lihat zona supply and demand-nya ya. Ya ini dia coba turun, yang menutup gap. Gap ini yang perlu dihati-hati ya, wanti-wantinya. Ini ada gap. Jadi sebaiknya dia turun dulu, kita buy di sini. Atur lah ya, atur manajemennya, baru dia naik ke atas supaya low, high, low, bentuk high. Jadi itu saja komentar saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena volumenya nih Bapak Ibu. Kenaikan candle ini volumenya tidak valid istilahnya di dalam volume price analysis. Oke, kita akan bahas saham apa tadi? BRIS ya? BRIS atau PNLF diletakkan volume. BRIS aja lah ya. Nanti PNLF saya akan bikin analisa di aftermarket close, mudah-mudahan bikin analisa letakkan volume. Oke, sekarang kita lihat saham BRIS, Alert BRIS. Apakah BRIS ini fresh atau tidak? Umumnya saya gunakan 1 bulan lah. Kalau udah lebih dari 1 bulan, mudah-mudahan dia BRIS. Fresh. Kita lihat sebelumnya dia tanggal bulan 10, tanggal 12, baru tanggal 11, tanggal 17 bulan 11. Ini hampir fresh ya Bapak Ibu, hampir fresh. Karena dia lebih dari 1 bulan. 1 bulan berapa hari ya lah. Kalau kita lihat kalendernya 1 bulan 5 hari. Anggaplah dia masih fresh, kalaupun dia tidak fresh, ini adalah alert kedua. Tetap fresh juga. Baik, kita artinya ini mungkin kedua, kalaupun alertnya sudah ada sebelumnya, ini baru mau kedua. Baik, kita mulai dengan Speedo BRIS. Nanti untuk PNLF saya lakukan di ini, letakkan volume, insya Allah, karena dia ada letakkan volume. Grid ya, grid arti ini untuk speedometer saat ini demand saham BRIS lebih besar daripada supply. Tetap dilakukan analisa, tapi detailnya akan dibuat ini, saham letakkan volume. Oke, setelah BRIS, Bapak Ibu bisa cek dengan BRIS ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek Star BRIS, ini untuk daily dengan pusat rotasi adalah composite. Apa yang terjadi di rotasi bintang saham BRIS, Bapak Ibu, ini ada BRIS, kita lihat dulu tanggalnya sudah benar. Nah, BRIS ini dia bergerak, berputar, coba ke sana, menguat. Nah, dia sebenarnya penguatannya sejak 1, 2, 3, 4 ya. 4 hari dia sangat kuat. Terutama hari ini, lihat, jarak antar bintangnya terjadi akselerasi dan langsung masuk ke zona grid. Tidak pakai singgah dulu ke zona hope. Jadi dia memang, kenapa begitu? Karena resultante maksimum. Jadi ada saham-saham yang bergerak sejajar dengan garis diagonal ini adalah biasanya 40 sampai 45 derajat, itulah saham-saham yang kebetulan mengalami momentum dan power yang sangat kuat ya. Jadi sebenarnya bukan baru, beloknya sudah sejak 4 hari yang lalu ini. Oke, berikutnya kita akan lihat weekly-nya. Nah, ini kan kalau kita lihat sangat volatile juga ya, sangat bergerak kuat. Kita lihat weekly, pakai W Star BRIS. Ini adalah weekly, datanya adalah weekly, valid untuk hari Jumat. Weekly-nya
dia jatuh terus Bapak Ibu. Ini jatuh dan kampaknya memang mulai agak masuk ya. Nah, ini wanti-wantinya kalau dia masuk ke zona ini mungkin hari Senin, Selasa, Rabu itu indikasi kuat untuk kita bermain di weekly karena di weekly-nya dia disebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia di sini nih ya. Tunggu dia masuk. Kalau enggak dia bisa belok ke sana lagi, tergelincir lagi. Tapi kalau dia masuk, mulai mengarah ke hope, itu dia mungkin bergerak siklusnya berputar ke sana. Kenapa? Ya, gitu. Kenapa harus menunggu? Ya, karena weekly-nya belum masuk ke diagonal ini ya. Nanti kita lihat juga chart weekly-nya, kenapa begitu. Tapi weekly-nya valid karena sudah hari Jumat. Oke, Bapak Ibu, berikutnya nah ini kalau kita ganti BRIS ya, star S. Nah, ini bukan lagi pakai C. BRIS itu sektor berapa? BRIS itu sektor 4. Nah, sekarang kita ganti dengan star S4. Ini adalah pusat rotasi saham-saham sektor finance, di mana pusat rotasinya kita ganti dengan sektor finance, bukan lagi komposit. Arto udah gerak di sana ya. Ini pusatnya finance ini Bapak Ibu. BRIS di sini ya. Jadi BRIS sudah sekarang berada di zona panik, berbeda kalau dia komposit. Dia komposit sudah langsung grid, kalau terhadap finance dia masih di zona panik, mungkin dia segera ke hope lalu masuk ke grid. Kenapa begitu? Karena mungkin di komposit itu ada brand, ada GoTo, ada lainnya yang tidak ada hubungan dengan sektor finance. Mungkin BBCA juga ada berpengaruh di sini. Makanya hampir-hampir mirip lah, cuman dia agak lagging. Oke, berikutnya kita akan lihat volatility map ya. Dia adalah saham yang alert, PVM, BRIS, PNBN, PNLF. PNBN dan PNLF ini, mereka ini polanya sama ya. Polanya sama. Jadi mungkin mereka akan berkorelasi tinggi. Lihat komposit. Dibandingkan komposit Bapak Ibu, BRIS untuk data 12 bulan di sini sudah bagus. Untuk data 12 bulan, untuk daily average return-nya dia rata-rata 0,2 sekian. Dia di outperform terhadap komposit. Sementara PNBN dan PNLF selama 12 bulan mereka ini turun terus nih hingga return-nya daily average return-nya kalah terhadap komposit sendiri sebagai benchmark. Tapi mungkin saat ini mereka setelah turun mungkin akan bottoming untuk rebound ya. Kita lihat aja nanti. Oke. Berikutnya kita lihat korelasi PCM. Tujuannya adalah apakah boleh kita beli 33? Nah, kita lihat dulu korelasinya. Pertama, boleh saja asal ada duitnya. Kedua, kita harus hitung dulu mereka ini berkorelasi atau tidak. Kalau mereka berkorelasi tinggi, jangan. Kita cari saham-saham sesuai dengan teori, ada saham-saham yang korelasinya rendah. Oke, di sini kita lihat Bapak Ibu. Ini ada BRIS korelasi dengan PNLF dan PNBN ini lumayan tinggi, di atas 5. Apalagi PNLF terhadap PNBN. Jadi kalau Bapak Ibu punya PNLF, jangan beli PNBN karena kalau mereka naik semua, turun semua nih berdarah-darah. Jadi harus diatur. BRIS dengan PNLF boleh Pak? Boleh nggak? Boleh. Misalnya Bapak Ibu beli misalnya 10 juta. Karena dia korelasinya di atas 0,5, jadikan saja 8 juta, kurangi supaya risknya kecil. Oke. Begitu dia Bapak Ibu. Sekarang kita mulai pembahasan VPA weekly dari BRIS ya. Oke, untuk BRIS ini kita eloknya lihat monthly, VPM BRIS. Saya mau tahu sejak dia IPO, karena dulu saya ingat nih kuliahnya dia IPO saya lagi kuliah. Gitu ya. Jadi IPO saya lagi kuliah, dia IPO itu 550 atau berapa waktu itu. Jadi dia turun dulu baru dia naik tinggi. Nah, sekarang ya tentu kita belum akhir bulan, tapi boleh lah ya, masih tanggal 17, tengah bulan. Ini dia naik tinggi, dia turun Bapak Ibu, hampir terbentuk siklus besarnya, tapi dia tidak tutup lagi ke bawah. Sekarang kalau kita punya target jangka panjang, untuk sementara targetnya ada di sekitar di sini ya, 3.900-an. Karena mudah-mudahan dia naik ke atas. Itu dulu target kalau beli di sini, jualnya di sini. Karena itu yang kelihatan ya, Bapak Ibu, itu yang kelihatan. Sekarang kita lihat VPA weekly BRIS. Nah, kita turun lagi. Top down, kita lihat weekly-nya. Oke, weekly dari BRIS ini sebenarnya nggak kemana-mana. Kalau mau dibilang sekarang sedang reakumulasi, sah-sah saja. Lihat ya, di sini dia turun. Lihat ini. Dia turun. Dia naik, volumenya besar ya. Nah, ini pas dia naik volumenya kecil, maka dia turun lagi. Ini volume
fase B nih. Nah, di sini ada sedikit seperti the best time for buying, dia turun lagi. Jadi, memang kalau kita lihat agak-agak terjadi proses sideways yang mungkin akumulasi. Selama spring ini, kita curigai ini spring ini dia tidak close di bawah ya. Tidak close di bawah. Kalau close di bawah selesai kita. Ini karena ini ada spring ya. Ini silakan belajar nanti. Nah, ini bisa fase C nih. Ini karena volumenya lihat. Dia ini fase C. Cuman dia tidak seperti biasa setelah fase C panjang lagi fase D-nya. Mungkin panjang lagi baru dia naik ke atas untuk fase E-nya. Jadi fase E itu kapan? Kita harus menunggu dia break 1800 dengan volume yang besar. Volume seperti ini bila perlu. Maka oke, itu akan meyakinkan kita. Sinyalnya apa weekly-nya? Sinyalnya dia katakan strength in returning after downtrend, high volume up bar. Jadi candle ini volume up bar dan volumenya di atas rata-rata nih. Ya, di atas rata-rata. Jadi price volumenya nih valid. Jadi oke ya. Breeze ini oke. Kalau untuk saat ini stop loss-nya untuk weekly-nya ada di 1450. Tapi kalau tren besarnya jangan sampai close ini ya. Yang ada spring ini itu saja. Sekarang kita lihat ke daily. VPA Breeze. Jadi sebenarnya kenaikan Breeze ini tidak aneh juga sebab weekly-nya sudah ada spring, juga ada fase C, dia sudah break. The best time for buying ya. Effort to rise bullish sign, ya candle ini effort rise bullish sign. Nah, di sini catatannya cuman yang berbahaya di kita adalah gap. Jadi masih bisa, apakah dia bisa turun ke bawah? Bisa. Mungkin dia begini, baru turun, tutup gap, baru dia naik. Artinya kalau ada gap begini, ini bisa disebut dengan kicking gap. Kicking gap ini kalau terjadi di fase akumulasi, dia tidak harus tutup. Ya, tergantung volumenya. Ini volumenya, ini adalah volume ledakan volumenya, bam ya. Jadi memang ini disebut dengan kicking gap. Spesial itu kicking gap. Oke, dia bisa turun, paling enggak dia turun ke 1650 ya, karena dia 1 2 3 naik belum turun. Jadi ini adalah low, ini adalah high. Untuk breeze yang kita tunggu ini low, ini high. Yang kita tunggu adalah high low, nggak tahu nih apakah sampai gap atau tidak ya. High low baru dia kalau membentuk higher high. Pattern ini harus terbentuk di fase akumulasi ya. Sebab di sini sudah ada ini nih. Dan dia tes selling climax auto reaction. Nah, dia fase B-nya mungkin di sini kalau dia memang ini fase C, dia harus turun dulu minimum ke sini 1560. Jadi Bapak Ibu bisa tunggulah. Mudah-mudahan masih dapat. Kenapa saya tidak berani mulai dari atas? Harus pintar-pintar karena siapa tahu dia tutup gap. Gap ini yang bikin analisa menjadi runyam. Karena secara teori itu akan tutup, masalahnya kita tidak tahu tutupnya kapan, apakah dia tutup dulu baru naik, atau langsung naik tanpa tutup, nanti setelah 3 tahun lagi baru tutup, itu kita nggak tahu. Atau 3 bulan, atau 3 minggu, kita tidak tahu. Oke ya, nah ini menariknya juga begini Bapak Ibu. Ini saya bahas di kelas nih ya, ini lihat, ini turun ya, dari sinilah ya, dari sini turun, ini ada tinggi turun ya, di sini ada tinggi, ini naik ya, gitu. Jadi dia terjadi divergen. Nah, divergen ini indikasi sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia akan meledak ini. Tapi ditandai dengan ledakan volume di breeze. Oke, kita lihat dengan evol breeze. Oke, udah 34 ya. 38 saya harus cepat nih Bapak Ibu. Evol, kalau di sini Bapak Ibu, kita tidak menemukan swing low. Berarti kalau ini adalah evol, ini kan dia break ya, ini powernya besar, stop lossnya di sini jadinya tetap, karena kita tidak menemukan swing low-nya. Low, high, dia akan turun. Nah, turun ini kita yang kalau pasang di sini bisa kena stop loss. Jadi stop loss-nya di sini ya, SL. Jadi tinggal besok kalau turun kita jaga-jaga bawah ini. Jaga, terutama di gap ini yang menjadi perhatian. Oke, kita nggak menemukan swing low, jadi swing low-nya untuk dari evol stop loss-nya adalah yang di bawah ini. Oke, berikutnya kita lihat VBP breeze. Kalau dari sini sebenarnya naik tinggi,
Ini disebut dengan sell mother candle untuk daily ya. Nanti mungkin kita mainnya di weekly. Oke, ini disebut dengan supply zone. Kemarin kita bahas ini di dalam kelas, cuman kalau kita bikin trading plan, Bapak Ibu, stop loss di sini, profit taking di sini, risiko rasionya nggak masuk. Artinya kita harus banyak ngakalin. Artinya kita mungkin beli di sini satu lot, ini satu lot, dua lot, tiga lot, empat lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 30 lot, gitulah istilahnya. Artinya kita harus atur jauh di bawah ini yang banyak, terutama daerah gap. Ya, itu saja. Karena dia 1, 2, 3, 4 hijau, belum merah nih candle ini nih. Dia turun, kita dapat harga murah, baru dia jual di sini baru bisa risk reward-nya. Kita harus turunin dia averaging-nya. Oke, jadi kalau besok berisnya turun dulu, kita nggak usah panik lah. Karena memang ada gap dan 4 candle belum hijau merah. Dia harus ada pullback dulu sesuai dengan Dow Theory. Sekarang kita lihat VBP Weekly Breeze. Nah, kita mungkin mainnya di weekly. Kalau weekly, ya dia di sini ya. Ini harus break dulu, Bapak Ibu. Inilah ya, di sini dia low, high, low. Ini harus jebol dulu. Targetnya, kalau target paling tinggi breeze ini disebut dengan weekly sell mother candle. Ya, candle merah ini begitu dia keluar, atau ini malah ya. Ini boleh ya. Ini begitu dia keluar belum ada yang ngetes nih. Jadi kalau dia mau dites dia akan naik ke sana. Ya, tapi mainnya di weekly jauh ya, tanggung. Kenapa nggak ini? Boleh saja. Ini misalnya jual 25%, ini jual misalnya 10%, 20%, ini jual 50% dari tersisa. Jadi sisanya let profit run. Bisa saja. Oke, kita lihat dengan wave breeze. Wave-nya breeze up wave ya. Bagus. Tapi ya gini Bapak Ibu ya. Down wave, dia membentuk new baru, meningkat, membentuk new low. Oke, sekarang dia membentuk new high. Nah, dia harus ada merah dulu, dia turun dulu, ini harus ada merah dulu. Tapi jangan lebih tinggi dari ini. Baru hijaunya lebih tinggi dari ini. Nah, itu baru kita katakan tren berubah ya. Kita lihat weekly-nya. Hari ini kemarin hari Jumat dia hajar kanannya besar ini Bapak Ibu. Hajar kanan. Wave W, kita lihat weekly-nya, breeze. Nah, karena tadi kita bilang kita sepertinya harus main di weekly nih. Ya udah oke nih. Oke juga ya, tidak ada masalah nih Bapak Ibu. Dia terjadi perubahan tren. Nah, di sini yang meningkat adalah down wave ya. Jadi ini sudah meningkat hijaunya. Nah, hijau ini harus lebih tinggi ini dulu untuk weekly. Dia harus naik ke atas dulu, baru ada merah sedikit. Nah, hijaunya meningkat. Jadi kalau dia hijau ini tidak mematikan warna merah volume ini, berarti masih down wave. Dia harus menang dibandingkan ini. Atau ada merah sekali lagi, baru ada hijau besar. Ya, weekly-nya wave-nya hijau, tapi masih dominan down wave volume. Weekly-nya hajar kanan juga, Bapak Ibu, untuk ini. Kita lihat down breeze. Asing 17% ya, cukup besar dominasi rasio untuk asing di sini. Berikutnya kita akan masuk dengan PIF. Pivot adalah foreign flow, breeze. Wow, asingnya dalam 100 hari akumulasi terus ya. Asing 60 hari, 100 hari, 20 hari. Jadi sahamnya ini kemarin tuh asingnya 14 miliar, cukup besar asingnya untuk akumulasi. Jadi besok Bapak Ibu bisa bisa tunggu di sini, bisa tunggu di sini. Nah, di sini rapat nih, ini gap ya. Kayak gitu. Di 1530 bisa ditunggu ya Bapak Ibu karena ini faktalnya. Jadi kalau dia turun, kita manfaatin untuk buy on weakness.
Sekarang kita lihat trend breeze. Oke, trend breeze Q3 laporan keuangannya. Di sini kalau rasio-rasionya dia Q3. Sementara dari valuasi, sekali lagi valuasi di sini ada disclaimer. Kenapa? Ini ada asumsi. Dia mengatakan under value ya, jadi fair value-nya berada di 2167,25%. Nah, jadi Bapak Ibu kalau udah turun, nah di sini juga bisa beli di sini yang ada support resistance, nanti dia akan jadi support di sini, di sini, di sini kita bisa kalau dia turun kita atur money management. Mungkin dia kalau di atas beli satu lot, di sini satu lot, ini 2 lot, ini 3 lot, ini 5 lot, ini 10 lot. Diaturlah ya stop loss-nya untuk weekly-nya di sini. Bisa. Sementara trennya sudah mulai hijau, ini juga sudah golden cross. MACD up ya. Kita lihat PWS breeze. Breeze ya bagusnya dia pertama volumenya sangat besar, wide dan very high. Dan ini penting, sudah akumulasi ya dan dia sangat strong. Di sini dia Bapak Ibu sudah ada flower, dia sudah muncul dan diikutin oleh buy. Jadi kalau dia turun lagi masuk ke zona yang black ini, di sini posisi kita untuk buy on weakness. Buying price 10 banding 167, power buy-nya sudah hijau yaitu 1.07. Jadi sudah bagus, tinggal kalau dia turun kita bisa buy on weakness ini. Oke. Berikutnya kita akan lanjut analisa saham-saham yang lainnya, Bapak Ibu. Kita cek di sini ada PNBN dan PNLF. Kita cek alert PNBN, ini tetap kita analisa walaupun tidak panjang. PNBN kita lihat dia fresh ini malah PNBN. Kita lihat dengan Speedo PNBN. Saya tidak bisa selengkap breeze karena waktunya ini, nanti waktunya kepanjangan. Bapak Ibu lakukan sendiri saja, akses saja robotnya. Kita saat ini netral. Apa arti netral? Netral artinya saat ini supply sama dengan demand atau demand sama dengan supply untuk saham PNBN. Lalu kita lihat star PNBN. Nanti Bapak Ibu cek juga weekly-nya dari PNBN. Ini dia bagus kalau dari daily ya. Kenapa? Dia dari sekarang di panic, mulai mengarah ke hope. Kita lihat biasanya saya menunggu ini. Menunggu kalau dia crossing ini baru bagus. Tapi menunggunya lihat juga kalau sudah bottoming di chart price volumenya kita bisa buy. Tapi yang pasti arahnya nih oke nih Bapak Ibu. Powernya sudah mulai masuk. Walaupun di panic kita walaupun berada di panic kita katakan gini. Habis panic. Karena dia masih di panic, habislah panic, terbitlah hope. Terbitlah hope ya. Dia masih di panic tapi hope-nya sudah terbit. Itu yang kita cari. Kalau sudah di grid ya ketinggian. Oke. Berikutnya kita akan lihat VPA PNBN. Jangan lupa Bapak Ibu cek weekly star rotation-nya. Ini ya bagus ya. Jadi memang sudah bottoming Bapak Ibu, selling climax, auto reaction dia akan turun sekali lagi untuk mengetes ini mudah-mudahan. Jadi kita bisa buy di bawah ini. Tujuannya apa? Memang perlu pattern ya Bapak Ibu. Yang pasti ini adalah marking up, ini adalah distribusi, adalah marking down. Dia masih perlu jalan ke sana sebagai fase akumulasi, nanti the best time for buying lagi. Oke, sekarang ini selling climax di sini, auto reaction secondary test dia akan turun. Lihat volumenya meningkat ya. Oke, itu saja. Silakan dicek weekly-nya juga. Nah, berikutnya alert PNLF. Ini ledakan volume. PNLF. Nanti saya buatkan juga di analisa singkat PNLF lah. Kita lihat dengan star Speedo dulu. Dia ada ledakan volume. Netral sama dengan PNBN, dia berada di zona netral, artinya demand sama dengan supply saat ini. Kita lihat dengan star PNLF. Oh, dia colek sedikit zona panik mengarah. Ini lebih kuat daripada PNBN, Bapak Ibu. Lihat dia sudutnya lebih besar dan langsung mungkin dia masuk ke grid ini.
Oke, berbeda dengan sektor finance lainnya, justru melemah, dia menguat bersama PNBN. Memang korelasinya tinggi mereka. Oke. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu mau pilih PNLF, jangan pilih PNBN karena korelasinya tinggi. Kita cek dengan VPA PNLF. Sebenarnya kemarin tuh yang kita bikin tutorial trading plan adalah PNLF karena dia ledakan volume. Oke, jadi dia sempat bottoming di sini. Ini mainnya di weekly berarti Bapak Ibu. Dia naik ke atas, dia turun dulu. Ini kalau ini the best time for buying, second chance to buy-nya benar-benar sampai bawah selama ini tidak break. Dan kemarin ledakan volume ya, lihat ciri ledakan volume tuh dia senyap menghilang volume, boom gitu. Dan langsung ada sinyal buy di PNB-nya. Volumenya sangat besar, wide dan close-nya mid karena ada tertekan. Nanti kalau dia break ini mungkin 278 ini menjadi the best time for buying lah. Oke, kita tambahlah ini weekly-nya ya untuk menjelaskan kenapa saya bilang mainnya di weekly. Karena kelihatan di weekly-nya dia tidak membentuk new low. Paling enggak ya. Sama polanya dengan PNLF ini. PNBN. PNLF sama dengan PN. Nah, ini dia Bapak Ibu, weekly ya. Jadi batasan weekly itu ini. Benar, dia sudah tes di sini weekly-nya juga. Ini dia. Jadi selagi bottoming ini dia tidak membentuk new low, bahaya. Kalau membentuk low, kabur. Ya, kabur. Kenapa? Ini demand zone. Ini adalah akumulasi, ini marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Dia akan masuk ke akumulasi di sini. Dari mana taunya? Nggak percaya kita cek dengan VBP Weekly PNLF. Dia akan mengejar ini. Ya, ini. Dia akan mengejar ini. Demand zone. Makanya kemarin waktu di trading plan kita sulit ya karena diprediksi dia akan turun ke bawah mengejar karena dari prinsipnya kalau dari wake off itu dari tanah kembali ke tanah, dari akumulasi kembali ke akumulasi. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down, masuk lagi akumulasi di sini. Jadi dia bisa turun ke bawah sini nih ngejar. Baik, itu saja Bapak Ibu, sudah 52 menit after market close kali ini. Jangan lupa untuk voting saham-saham weekly stock analysis setelah Bapak Ibu menonton video ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.